Ya, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja. Jadi kedengaran saya punya suara? Halo? Iya, kedengaran, Pak. Oh iya. Kita mulai saja. Jadi ini yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas adalah cara untuk mengatasi atau keluar dari ARB. ARB itu auto reject ke bawah. Itu sekitar 6% ke bawah. Saya kira kita sudah paham semua apa itu ARB. Auto reject bawah, di mana kita tidak bisa menjual lagi saham kita karena sudah mencapai harga paling bawah di hari itu. Ya, jadi bagaimana cara keluarnya itu kita menggunakan antara lain kita gunakan Awesome Oscillator. Jadi kalau di NeoHots mungkin tidak ada di NeoHots menunya. Jadi ini saya kasih perlihatkan saja layar ini. Dulu ini kayaknya harus sharing layar lagi. Awesome Oscillator yang tulisannya seperti ini. Kalau teman-teman mau yang gratisan itu bisa menggunakan di TradingView atau di Trading ID atau TradingView. Itu nanti bisa lihat indikator yang namanya Awesome Oscillator. Ini saya kasih contoh. Ini contohnya yang saham NZIA. Ini contohnya, ini dia ARB, kemudian kalau mau dijual itu memang bisa langsung di sini. Bisa langsung di sini ya. Kalau misalkan kita ini kan turunnya satu, saya hilangkan dulu. Ya. Ini kan kalau mau di apa namanya? Ini kan turun 4 kali turun. Kalau kita jual di sini itu rugi, kita langsung jual. Ya, caranya adalah kita lakukan averaging down. Kita beli lagi di sini. Ya. Tapi kita tidak beli sembarangan. Kita tidak boleh beli sembarangan. Ya, ini contohnya misalkan kita sudah contohnya saya beberapa bulan lalu saya beli NZIA, itu di sekitar sini saya belinya. Ternyata turun ARB. Di sini lagi turun lagi, tapi saya masih belum jual lagi, teman-teman. Kemudian turun lagi di sini. Jadi indikator yang saya gunakan itu adalah Awesome Oscillator. Ini kita lihat kalau di sini sudah hijau, baru kita beli lagi. Kemudian hari berikutnya lagi kita lihat turun, kita tidak beli lagi. Cara belinya yaitu kita beli dengan jumlah lot yang sama. Ini contohnya saya kasih lihat. Ini saya kasih lihat pembelian saya ya. Saya kasih lihat pembelian saya. Historical trade-nya ini NZIA. Itu saya belinya di bulan Maret tanggal 26. Ini 26 Maret saya beli NZIA 26 Maret di 272. Nanti itu saya tidak jual rugi, tapi saya biarkan nanti di tanggal 26 sebulan kemudian. Lama ya teman-teman ya. 26 April baru saya beli lagi di harga 156 dengan jumlah lot yang sama. Kuantitinya 12.300. Coba kita lihat yang sebelumnya. Di 26 tanggal 26 sama 12.300 atau ini 123 lot saya beli. Kemudian pas terlihat pada indikator yang tadi itu, yang ini ada hijau ini, saya beli lagi. Ini saya beli di tanggal 23 April. Ini kelihatan juga di sini. Bukan 23 April. 30 April saya beli. Sebelumnya ada pembelian di 23 April. 26 April, sorry.
26 April ada pembelian. Nah, di sini. Ini 26 April ada pembelian. Saya beli lagi 123. Saya beli lagi 123. Itu pas di tanggal 30 April, karena saya tidak melihat penurunan, saya tidak melihat adanya penurunan di sini. Nah, ini kan harganya pas ini di sini hijau. Saya beli di 26 April itu di sini, kira-kira di sini ya. Enggak, di sini di merah ini. Di sini kan hari tanggal 20, pas hijau di sini itu tanggal 23 April. Jadi ini baru menjadi indikator. Nanti di hari berikutnya di 26 April itu baru saya pasang automatic buy. Jadi terbeli di sini, terbeli di 26 April. Saya biarkan lagi karena ternyata setelah itu turun lagi. Nanti di sini saya beli lagi karena saya lihat sudah mulai hijau candlenya di sini. Saya lihat sudah mulai hijau di tanggal 29. Tanggal 30-nya saya pasang automatic buy di atas high-nya ini, di atas high warna hijau ini. Saya biarkan, ternyata pada hari itu langsung auto reject atas arah. Jadi solusinya kalau terjadi ARB teman-teman, itu solusinya kita lakukan averaging down. Kita tunggu indikator AW sama oscillatornya. Nah, kita tunggu indikator AW sama oscillatornya seperti ini. Ya, kita tunggu indikator AW sama oscillatornya itu di bawah itu dia mulai hijau teman-teman. Mulai hijau artinya sudah lebih besar atau lebih tinggi dari histogram AW sama oscillator sebelumnya. Itu langkah yang pertama. Mungkin kita bisa lihat juga contoh yang lain, saham lain. Misalkan saham apa yang mengalami ARB yang lalu, misalkan Loop atau Truk lah. Coba saham Truk. Biasanya setelah penurunan tajam itu ada pullback naik ke atas teman-teman. Biasanya seperti itu. Kalau saham-saham yang mengalami ARB. Ini contohnya saham Truk. Coba lihat saham Truk ya teman-temannya, kita lihat sama-sama di sini. Aduh. Pelan-pelan banget. Ya, ini kita lihat saham Truk ini mengalami penurunannya cukup tajam. Ini ada yang tergabung. Oke. Ini kita lihat, ini kan ada penurunan tajam di sini ya teman-teman ya. Penurunan tajam itu setelah di sini indikator AW sama oscillatornya hijau. Besoknya kita pasang automatic buy di high-nya. Ternyata benar ya, setelah itu sehari besoknya ini sahamnya ternyata naik tinggi sampai ini kelihatannya auto reject atas juga saham Truk. Jadi pada umumnya itu kalau kita lihat saham-saham yang mengalami penurunan tajam karena auto reject ARB itu pasti setelahnya akan ada pullback. Pullback maksudnya harga itu melawan arah berbalik arah ke atas. Kan saham apalagi yang pernah coba look kayak kita cek saham-saham yang pernah mengalami auto reject atas. Auto reject bawah. Sorry. Ada yang mau kasih contoh mungkin saham apa yang pernah mengalami ARB terus-terusan? ACST mungkin bisa Pak. Apa? ACST. ACST, coba ACST. ACST. Accept Indonesia. Oh, ACST, ini trennya di sini ya. Coba ini kalau kita lihat ya secara sepintas,
Ini coba kalau kita lihat setelah penurunan itu pasti ada pullback ke atas. Dia ada pullback ke atas tuh, Ibu. Kita perhatikan. Nah, ini misalkan yang ini ya. Itu ada pullback ke atas ke sini. Setelah menurun tajam dia pasti ada pullback. Kita gunakan untuk belinya itu kapan kita beli ulang lagi? Biasanya kan setelah mengalami, saya perbesar dulu sedikit. Ya. Ya, misalkan di sini penurunannya ya. Penurunannya di sini kita kesusahan menjual. Kalau mau jual di sini sudah sangat rugi kita. Misalkan kita belinya mungkin kita belinya di sini. Di sini kita mungkin belinya di sini. Kalau di ACST ini sebenarnya masih bisa cut loss ini. Kalau saya perhatikan masih bisa karena ini, tapi misalkan terlambat cut loss pas dilihat sudah sampai di sini mau jual, ruginya sudah terlalu kebesaran. Kita tunggu sama oscillatornya itu hijau di sini. Hijau baru kita pasang automatic buy di sini. Kita belinya itu harus tiga kali lipat dari jumlah lot. Jangan dari harga. Kalau dari harga jangan, terlalu beresiko besar. Jumlah lotnya saja. Yang mungkin harganya tadinya mungkin sekitar 600-an atau 500-an dB di sini. Kalau harganya sudah sampai di sini itu 200-an, kita beli 3 kali lipatnya saja. Beli 3 kali lipatnya. Karena kalau dia pullback naik, kita bisa exit untung atau rugi sedikit saya kira tidak masalah, kita cut loss daripada kita berlarut-larut dalam kerugian di sini. Ada juga cara lain, kalau misalkan kita ingin bertahan saja, tidak perlu kita jual rugi, kita tidak mau rugi, bisa. Caranya adalah kita gunakan chart mingguan, kita tinggalkan AW/SMA oscillatornya. AW/SMA oscillatornya ini kita tinggalkan. Ini AW/SMA oscillator hanya untuk indikator pertama saja. Kita melakukan pembelian ulang atau averaging down. Tapi sebaiknya jumlah lotnya tadi saya bilang 3 kali lipat. 3 kali dari jumlah lot pertama yang kita beli. Kita beli di atas. Ini mungkin saya kasih contoh, misalkan kan banyak orang yang beli dulu saham KF, INAF atau KF, coba. INAF atau KF itu banyak yang ya katanya vaksin COVID. Nah, ini mungkin banyak orang terjebak di sini, terjebak ARB terus menerus kesusahan. Sebenarnya kalau kita lihat dari indikator ini, AW/SMA oscillator dia bisa beli di sini, sehari setelahnya beli di sini dia. Pas di atas high dari candle indikatornya. Misalkan di sini kita baru lihat di sini, besoknya kita pasang automatic buy di sini di atas high-nya, seperti itu. Ini kurang jelas ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami gambarnya. Ini ngaturnya juga agak susah, gesernya karena mungkin jaringan gabung antara oke. Kita gunakan ini indikator AW/SMA oscillatornya. Ini sebagai indikatornya. Kita tidak lakukan pembelian pada saat market berjalan, jangan. Itu biasanya yang kita harus hindari, itu jangan membeli pada saat market jalan. Kita harus beli pagi pada saat market buka. Jadi kita pasang memang di sini automatic buy di atas high dari candle indikatornya di sini. Ya, kita beli 3 kali lipat dari lot awalnya. Jadi misalkan kalau terbeli di sini berarti kita bisa keluar di sini, exit di sini. Kalau sudah ada tanda-tanda mau berbalik arah, misalkan sudah muncul candle doji di bagian atas ini, kita langsung lepas. Kalau misalkan belum untung, masih belum rugi, masih belum untung, kita biarkan lagi. Kalau misalkan kita mau bertahan, tidak mau keluar, tidak mau exit, tidak mau cut loss lah. Tapi kalau beli 3 kali lipat ini biasanya, ya kalau pengalaman saya NZTA kemarin itu, saya berhasil keluar untung malah. Ini kalau saya kasih lihat punya saya analisanya di tempat lain. Ini saya berhasil dapat
gross profitnya 500 karena kemarin NZIA auto reject atas, saya malah dapat profit di sini 7%. Tadinya saya minusnya tuh sampai 42%, teman-teman. Tapi karena saya sabar saja karena kalau saya cut loss sudah terlanjur 42%, itu sudah sangat terlanjur sekali. Jadi saya biarkan saja. Nanti saya lihat itu tadi indikator AWS sama oscillatornya. Tadi saya beli pertama, akhirnya bisa exit dengan bagus. Kalau ternyata misalkan ini tidak terjadi pullback, lebih cenderungnya mengikuti trennya menurun lagi. Itu caranya bagaimana? Masih ada lagi caranya. Asal kita sabar, caranya kita gunakan chart mingguan. Jadi yang pertama kita gunakan AWS sama oscillator untuk averaging yang pertama. Yang kedua kita gunakan chart mingguan, yaitu kita cari polar pembalikan arah mingguan. Itu bisa polanya seperti ini. Saya tunjukkan di polanya yang seperti ini. Ini saya sudah buat yang cari pola yang seperti ini, tapi yang mingguan, jangan yang harian. Ini pola yang seperti ini, cari pola yang seperti ini mingguan. Seperti ini pada intinya close-nya itu close dari candle minggu berjalan, minggu hari ini. Ini kita lihatnya di akhir pekan. Kita lihat di akhir pekan di hari Jumat atau hari Sabtu Minggu lah. Yang jelas sudah, jangan lihatnya hari Senin. Kalau hari Senin candle mingguan kita baru terbentuk 1 hari. Yang ini yang besar ini, nanti kalau kita lihatnya hari Senin itu baru terbentuk 1 hari, itu tidak kuat. Itu cocoknya dilihat di hari Jumat atau hari Sabtu Minggu lah, supaya Seninnya kita langsung bisa beli. Kita lihat pola pembalikan mingguan seperti ini. Misalkan ini GMFI. Kalau sudah ada seperti ini, kita beli lagi. Kita lihat saja model-model yang seperti ini, pembalikan seperti ini. Kalau sudah dapat model seperti ini, beli. Ini contohnya yang ini. Ini apa ini? GRS. Kalau sudah terjadi seperti ini, dibeli saja. Karena dia punya peluang ini, dia naik. Ini kan kira-kira resistennya di sini, di opennya ini. 498. Jadi seperti itu. Kita beli, kita dengan mencari pola pembalikan mingguan, belinya. Kalau belum muncul jangan dibeli. Itu pasti suatu saat pasti kita akan keluar exit dengan profit. Ya, jadi cara kesimpulannya ya, ini saya tulis saja. Mana sih yang ini? Sharing. Kayaknya share. Ya, saya tulis di sini saja. Jadi cara mengatasi ARB 1, membeli ulang dengan indikator indikator AWSOME oscillator. Kedua, beli ulang dengan pola kembalikan arah mingguan. Kalau menggunakan cara ini sebaiknya lot 3 kali lipat. Kalau yang pertama itu sebaiknya 3 kali lipat. Kenapa? Supaya ada harapan cepat pada saat pullback ke atas, itu kita cepat keluar dengan profit, untung. Nanti kalau yang selanjutnya, yang poin kedua ini cukup
satu kali saja, satu kali mengikut yang pembelian pertamanya saja. Tidak perlu dikali lipat. Cukup satu kali atau bisa mengikut yang ini, yang 3 kali ini. Karena semakin turun ke bawah kan sebenarnya itu harganya semakin murah. Jadi 3 kali lipat. Ya di sini juga jumlah lot sama jumlah lot sama dengan pembelian sama dengan di poin 1. Jadi ini cara mengatasinya dengan cara seperti ini teman-teman, supaya bisa keluar dengan exit. Kalau sudah terjebak dengan ARB. Ya, jadi sebaiknya jangan dijual rugi, itu nanti lama-lama nanti akunnya habis berkurang dan habis, kasihan kita rugi. Lebih baik kita gunakan cara seperti ini. Ini cara mengatasinya, tapi cara mencegahnya lebih baik mencegah kalau sudah terjadi. Ini kalau sudah terjadi ARB. Jadi ini cara mengatasinya seperti itu. Ya, terkait dengan pola pembalikan arah ini dulu saya pernah gunakan ini untuk trading. Yang pola pembalikan arah di ini, yang ikon-ikon ini ya teman-teman ya. Pola pembalikan arah yang di candle search ini. Sorry. Saya ini cara mengatasinya ini ya, ada dua poin ini. Kalau masih misalkan poin pertama ini kita beli 3 kali lipat, setelah berbalik arah sudah positif, sudah profit, kita langsung jual saja. Kalau ternyata harga masih turun lagi, kita belum profit, masih turun lagi, kita beli lagi. Tapi kita beli, kita tunggu ada pola pembalikan arah. Pola pembalikan arah yang seperti bukan yang ini. Ya. Kita untuk pembelian pertama tadi digunakan AWSM oscillator, untuk yang kedua kita gunakan pola pembalikan arah. Kalau masih turun lagi, misalkan sudah ada pola pembalikan arah, ternyata masih turun, kita tunggu lagi pola pembalikan arah lagi. Jadi setiap minggu kita cek, akhir pekan kita cek sudah ada pembalikan arah atau belum, seperti itu. Itu pasti tidak akan rugi, teman-teman tidak akan mengalami loss. Karena pola pembalikan arah mingguan ini saya sudah pernah gunakan untuk sinyal beli. Jadi saya pernah gunakan untuk sinyal beli setiap akhir pekan, saya cuma beli setiap akhir pekan. Menggunakan screening sinyal beli ini, itu saya tidak pernah loss. Tidak pernah mengalami loss. Kenapa? Karena saya tidak pernah jual rugi. Saya tunggu, kalau misalkan harga turun, saya tunggu lagi. Saya tunggu kalau sudah ada pola seperti ini lagi, baru saya beli lagi. Jadi tidak pernah saya rugi dengan ini. Tapi untuk di sini, cara mengatasi sama ARB, itu digunakan ini yang tahap yang kedua. Tahap pertama tadi digunakan AWSM oscillator. Mungkin sudah cukup jelas teman-teman, itu mungkin saya sharing dari saya. Mungkin itu sudah cukup jelas cara mengatasinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau cara mencegahnya ada, cara mencegah supaya kita tidak terjebak ARB. Apakah saya akan lanjutkan lagi dengan cara mencegahnya atau cukup sampai di sini dulu? Pak, tadi apa namanya? Yeah. Waktu belinya nungguin apa sinyalnya tadi? Pakai apa? Diagramnya apa tadi? AWSM oscillator. Oscillator, AWSM oscillator. Ini tulisannya. Lihat yang diagram di bawah itu ya, grafiknya hijau mulai siap-siap beli berarti. Iya, besoknya beli. Kalau sudah hijau hari itu, ini saya kasih lihat saja nih. Beli yang ini. Ini tulisannya AWSM oscillator. Ini lihat di sudut, jangan lihat kursor, ada di sebelah kiri ini tulisannya AWSM yang di bawah volume.
Some itu hanya dipanin aja. Lainnya ada nggak ya? Yang lainnya Trading View itu gratis, ada gratisan. Itu online. Bisa lihat di Trading View. Kalau di di Neohot saya lihat tidak ada. Saya sudah cek tidak ada Awesome Oscillator-nya. Oke sih. Jadi iya, kalau yang keduanya tadi bisa pakai, kalau tidak mau pakai Awesome Oscillator, mungkin bisa alternatifnya pakai MACD. Mungkin bisa pakai MACD, coba saya coba. Kalau pakai MACD kurang pas sih. Lebih tepatnya itu pakai ini multi chart tadi, misalkan enough. Ini pakai MACD ya, ini MACD-nya di bawah. Histogramnya ini kelihatannya dia, apalagi MACD-nya di sini di merek aset ini, kalau dia warnanya itu cuma terbedakan atas bawah saja, tapi misalkan antar histogram satu dengan yang lainnya lebih tinggi atau lebih rendah tidak kelihatan. Jadi memang kurang bagus kalau di kalau di dia bisa menggunakan Trading View. Kalau itu gratis itu. Tinggal ketik saja di Google itu chart Trading View itu kelihatan. Nanti Oke. Iya. Iya. Atau ya itu lebih kan sebenarnya kan ini kita lihat saja kalau setiap ada penurunan tajam itu pasti ada pullback ke atas. Balikan ke atas. Jadi sebenarnya itu yang kita manfaatkan. Dan saya lihat itu yang pas itu indikatornya Awesome Oscillator. Karena biasanya setelah turun tajam ada sedikit konsolidasi istilahnya, dia tidak langsung naik juga. Memang ada juga yang langsung naik, tapi kalau yang konsolidasi mendatar dulu itu tepatnya Awesome Oscillator. Kalau kita pakai MACD itu terlalu cepat kita belinya. Sementara kan kita butuh, kita pengennya waktunya kita efisien. Kalau kita terlalu cepat beli gimana ya? Kita menunggu, sementara kita kan pengennya kita tidak terlalu lama-lama begitu menunggunya. Itu sudah diproses. Kalau MACD kalau kita lihat di sini kan beli di sini ya. High-nya juga ini terlalu tinggi. Kalau kita langsung beli juga mungkin dapatnya harganya di sekitar sini. Ya, bisa ya MACD cuma lebih lama menunggunya. Kalau Awesome itu lebih tepat. Itu yang pertamanya saja. Kalau yang keduanya itu kita gunakan ini. Ini tersering ya ini. Oh ya. Sudah di screen ya. Ini jadi kalau di Neohots itu kita hanya bisa gunakan pola candlenya saja. Kita harus buat yang seperti ini. Pola balik arahnya yang seperti ini. Kita lihatnya di tiap akhir pekan. Tiap akhir pekan kita lihat kalau sudah ada pola seperti ini. Ini 6 yang 6 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah ada pola ini baru kita beli. Intinya kalau close-nya itu sudah lebih tinggi daripada open dari candle penurunan sebelumnya, itu kita beli. Oke. Kalau cara mengatasinya mau dijelaskan juga nggak? Cara ini yang mencegah. Kalau itu kan kita sudah terjebak. Kalau sudah terjebak kita mau atasi. Tapi ada sebenarnya caranya, beberapa cara supaya kita mengurangi resiko terjebak di Ya boleh Pak. saham ARB. Oh ya, oke. Sekarang kita, jadi kalau untuk mengatasi risiko terjebaknya itu antara lain itu pertama kita
bisa dengan ini pilihan, maksudnya dia tidak harus semuanya masing-masing gitu, berdiri sendiri. Jadi dengan memasang itu kan ARB kan sekitar 6% lebih. Jadi caranya kita pada saat kita memasang automatic order, ini teori saja sebenarnya. Saya tulis saja di sini supaya lebih jelas. Kita tuliskan saja. Kalau cara untuk mengurangi risiko terjebak ARB. Pertama kita pasang ini salah satu alternatifnya itu memasang automatic sell. Itu 5 atau 6%, tergantung milih yang mana saja. 5 atau 6% dari harga penutupan, harga close sebelumnya. Jadi sebelum kena ARB, kalau dipasang auto sell itu kan kita otomatis terjual cut loss. Tidak akan, karena kalau lewat 6% kan, kalau lewat 6%, kalau sudah mentok kan udah nggak bisa lagi, sudah langsung ARB, kita tidak punya kesempatan lagi. Maka cara yang pertama ini. Cara yang kedua, tidak membeli saat market running. Jangan membeli tidak membeli saat market running. Market running berjalan. Jadi jangan beli itu pada saat market running jalan. Itu pada saat market jalan itu sebaiknya jangan beli, Bu. Karena itu pasti biasanya terjadi nyangkut itu karena kita belinya pada saat market running jalan. Jadi sahamnya sudah lagi naik kita beli yang lain jual. Jadi itu tidak apalagi kita misalkan kekuatan modal kita misalkan sahamnya volumenya kecil, harganya murah. Itu biasanya kita tidak bisa karena kekuatan modal kita rendah. Di sana ada mereka-mereka yang mungkin punya modal besar, dia bisa permainkan harga, apalagi di saham-saham yang murah dan volumenya kecil. Jadi tidak terlalu besar begitu. Jadi sebaiknya jangan beli pada saat market running atau jalan, tapi beli pada saat pembukaan market dengan pada saat pembukaan market dengan automatic order. Jadi kita beli dengan automatic order buy automatic order buy seperti itu. Jangan beli pada saat market jalan, itu rawan terkena. Tapi pada saat kita memasang automatic order buy, kalau terbeli itu biasanya kalau kita tidak langsung meninggalkan market, kita bisa lihat biasanya kalau sudah naik sekian persen, misalkan 3%, 4%, 2% atau berapa lah, kita langsung bisa jual. Ya, jadi kita belinya pada pagi hari, jangan beli pada saat market running. Kedua, memasang automatic sell. Masih ada lagi. Itu beli saham yang memiliki momentum. Kenaikan. Nah, mungkin segini. Yang ketiga ini, beli yang punya momentum kenaikan. Kalau diterapkan caranya itu kita beli saham-saham yang
Misalkan ini kriterianya, ini saya tulis ya. Sudah naik, dia sudah naik minimal 30% dalam 3 bulan. 30% dari harga terendah dalam 3 bulan. Ini untuk menentukan momentumnya saja. Itu yang pertama. B. Yang kedua itu beli saham yang MACD, mingguannya di atas 0, dan ACD mingguannya lebih besar dari ACD minggu terakhir besar dari ACD minggu sebelumnya. Ya. Ini pengalaman saya kalau menggunakan membeli dengan mengikuti momentumnya ini biasanya jarang sekali mengalami ARB. Saham-saham yang difilter dengan ini itu sangat jarang sekali mengalami ARB. Kemudian juga ada lagi yang keempat, beli saham ini dari segi harganya. Saham pada harga di atas 200. Jadi usahakan beli saham di atas harga 200. Jangan karena kenapa? Kalau saham itu sudah di atas 200, dia mulai stabil. Pada umumnya, ada juga yang tidak, tapi pada umumnya kalau sudah di atas 200 mulai stabil. Kalau harganya baru 200-an ke bawah, itu biasanya harganya tuh sangat liar ya. Jadi rawan sekali terjadi ARB. Jadi sebaiknya kita beli saham-saham yang ini di atas 200. Kemudian lagi ada lagi, hindari beli saham yang shooting star. Shooting star kalau nggak salah. Shooting star yang terbalik. Yang ini polanya seperti ini, saya tunjukkan. Saya share dulu lagi. Mungkin. Ya, ini yang jangan kita beli saham itu yang seperti ini. Kalau ada pola seperti ini jangan kita masuk ke sini, karena kalau kita masuk ini potensinya sangat besar untuk turun. Jadi jangan kita melakukan pembelian di saham yang kalau kondisinya pada penutupan harga seperti ini. Apakah harus merah? Merah ini badannya tidak juga. Meskipun biru, tapi kalau kita lihat ini terlalu panjang, ekornya jangan coba masuk di saham. Hindari saham yang seperti ini. Ini tanda bahwa dia tidak bisa mempertahankan kenaikannya atau momentum kenaikan harganya itu rendah. Jadi kita harus punya standarnya 3%. Kalau dipresentasikan selisih antara high ini harga tertinggi dengan bodinya ini itu 3% saja. Antara harga dengan high-nya itu hanya harus di bawah 3%. Itu kalau di dalam bentuk persentase. Di bawah 3% selisihnya. Jadi kalau sudah di atas 3% itu momentum kenaikan harganya biasanya sudah
lemah, rendah. Ya bukan berarti tidak bisa naik, karena kita kan bicara peluang. Kita bicara peluang, jadi peluangnya untuk naik itu sudah lemah. Jadi hindari saham yang selisih antara high dengan bodinya ini, atau dengan antara harga dengan high-nya itu di atas 3%, atau kalau dilihat saja gambarnya itu terlalu jauh antara body dengan high-nya, harga high-nya, seperti itu teman-teman. Jadi kita beli saham itu juga harus beli di pagi hari. Mungkin ada yang beli sore, tapi ada kelemahannya beli sore teman-teman. Ini coba saya terus lagi, kelemahannya beli sore itu ada kekurangannya kalau beli sore. Ini sudah penuh. Kalau beli sore itu kekurangannya itu kita bisa terjebak saham yang ditutup, yang suspensi atau bisa suspensi. Mungkin kita sudah sorenya kita beli, ternyata besoknya sudah suspend, kan kasihan, kita rugi. Di situ kelemahannya. Jadi kalau mau beli sore bisa, tapi kita harus lihat, cek semua saham-saham yang jangan sampai kita beli sore ternyata suspensi. Seperti itu. Kedua, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita beli sore itu belum terbentuk acuan kita untuk beli lagi itu belum terbentuk, belum sempurna terbentuk. Jadi belum sempurna, karena acuan kita itu adalah candlestick yang terakhir itu juga jadi acuan beli, seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi seperti yang ya. Ya, seperti yang ini ya. Candlestick yang terakhir itu juga jadi acuan. Jadi kita menghindari yang seperti ini. Kita hindari yang modelnya jarak antara high dengan close-nya itu di atas 3%. Atau kalau kelihatan dari gambarnya itu memanjang ke atas. Kalau kita beli sore itu candlenya belum sempurna terbentuk, kita belum tahu akhirnya model candlenya seperti apa. Jadi ya kalau saya itu tidak disarankan beli sore, sebaiknya kita beli pagi dengan pagi hari. Kalau sudah dapat 5% itu kita bisa pasang auto sell di situ. Kalau dia balik ke 5%, langsung kita jual, seperti itu. Mungkin itu cara pencegahan. Pak, boleh ditanya Pak? Oh iya, silakan. Di candle apa yang sebaiknya kita bisa membeli supaya tidak terjebak penurunan sahamnya? Oh ya, oke. Itu pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi ini kita beli saham itu yang selisih antara ini saya tuliskan saja barangkali. Iya boleh Pak. Saya tambahkan di bawah. Cara belinya, ini cara beli candle, model candlenya. Pertama itu selisih antara high dengan harga close-nya. Dengan close saja, dengan close lebih kecil atau sama dengan 3%. Kenapa 3%, Bu? Karena kalau turun dari 3%, kalau dia kurang dari 3% selisihnya, artinya besoknya kemungkinan dia masih lanjut lagi. Tekanan jualnya di akhir market terlalu rendah. Kemungkinan dia melanjutkan lagi besok itu masih lebih besar dia. Itu dari candlestick-nya. Tapi ini bukan satu-satunya. Kalau itu mungkin perlu materi tersendiri. Kalau
karena tekniknya itu menggunakan teknikal. Saya hanya menggunakan teknikal saja. Kalau untuk yang seperti ini, kalau dengar berita ya hanya tambahan-tambahan saja. Karena kalau mau kita dengar berita itu terlalu banyak, repot kita. Jadi lebih pada teknikal. Kalau saya pribadi lebih teknikal. Tapi kalau melihat dari candlesticknya ini belinya di pagi hari ya, beli di hari dual market. Kenapa belinya di pagi hari? Karena kalau di pagi hari itu candlenya sudah terbentuk. Kalau sore itu kan masih jalan marketnya, kita belum tahu itu berakhir close-nya di mana, kita belum tahu pastinya di mana. Jadi kita beli hanya di pagi hari saja, awal market. Pagi hari awal market itu kan kita tidak langsung tinggalkan. Kalau kita yang pakai laptop itu tidak langsung kita tinggalkan setelah market open, mana yang tereksekusi itu kan kita bisa lihat. Biasanya di awal market itu kan 15 menit pertama itu pergerakannya bagus, pergerakannya kuat. Ya, itu dari segi candlestick-nya. Mungkin ada lagi yang lain, Bu? Alhamdulillah sudah cukup, Pak. Oh iya, mudah-mudahan bermanfaat ya, Bu. Jadi Ya, ini, terima kasih, Pak. ya sama-sama. Mungkin itu saja dulu. Ya, selamat menanti buka puasa. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama.